Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas bisa memimpin. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aisyah, Bayu, Husna, Naila, Zidni. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Apakah sudah siap anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam keadaan daring, belum bisa tatap muka, tapi semoga tetap semangat. Nah, kemarin kita telah mempelajari mengenai apa? Ya, titrasi asam basa. Ada yang masih ingat mengenai titrasi asam basa? Iya, Mbak Husna, silahkan. Iya, betul sekali ya. Jadi titrasi asam basa merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume tersebut dengan volume larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, titrasi yang melibatkan reaksi asam basa inilah yang disebut dengan titrasi asam basa. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hidrolisis garam. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yaitu untuk mengetahui pengertian dari hidrolisis garam, kemudian untuk mengetahui bagaimana reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, kemudian mengidentifikasi sifat asam basa yang terdapat pada larutan garam, menentukan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis, menentukan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis parsial ataupun total, dan juga menganalisis hubungan antara tetapan hidrolisis, tetapan ionisasi, konsentrasi OH-, konsentrasi H+, pada larutan garam yang terhidrolisis. Nah, anak-anak, Ibu ada pertanyaan. Jika garam dilarutkan dalam air, apakah pH-nya tetap atau berubah? Iya, betul, berubah ya. Jadi, garam jika dilarutkan dalam air, maka pH-nya dapat berubah. Sehingga larutan garam tersebut dapat bersifat asam, basa, ataupun netral. Lalu, bagaimana cara mengetahui sifat larutan tersebut? Nah, hal ini berkaitan dengan konsep hidrolisis garam yang akan kita pelajari nanti. Sebelumnya, apakah ada yang sudah belajar mengenai materi hari ini, mengenai hidrolisis garam? Masjid nih, sudah. Coba jelaskan pada teman-teman apa pengertian dari hidrolisis garam. Iya, betul sekali ya. Jadi, hidrolisis garam dapat dikatakan sebagai reaksi kation atau anion suatu garam dengan air. Nah, kation dan anion yang dapat terhidrolisis merupakan kation dan anion yang termasuk dalam elektrolit lemah. Sedangkan kation atau anion yang termasuk dalam elektrolit kuat tidak dapat mengalami hidrolisis. Hidrolisis garam ini juga masih berkaitan mengenai asam dan basa. Nah, ada yang bisa memberikan contoh mengenai asam basa kuat dan lemah? Oh iya, Mbak Naila, silahkan. Iya, betul sekali ya. Jadi asam kuat itu ada contohnya seperti HCl, H2SO4, sedangkan asam lemah CH3COOH, kemudian basa kuat ada NaOH, ada KOH, dan juga basa lemah ada Na4OH, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, garam-garam ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pemutih pakaian, pada pupuk, pada garam dapur, kemudian pada soda kue, dan contoh-contoh garam-garam lainnya. Nah, ini nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Nanti Ibu akan berikan studi kasus atau soal-soal yang harus kalian kerjakan, dan filenya sudah Ibu kirim di grup ya, nanti bisa dibuka. Nah, ini terdapat 2 soal atau studi kasus. Yang pertama, Buati merupakan seorang buruh cuci yang tinggal berdua dengan anak perempuannya yang berusia 12 tahun. Buati adalah orang yang pekerja keras dan teliti.
Setiap harinya ia mencuci pakaian di tempat orang-orang yang memanggil jasa beliau. Ketika libur sekolah, anak beliau sering membantu Bu Wati untuk mencuci pakaian. Ketika mencuci, beliau selalu memberitahu anaknya untuk hati-hati agar pakaian yang dicuci bersih dan tidak luntur. Bu Wati juga memberi tahu anaknya bahwa pakaian putih dan berwarna harus dipisahkan dan jangan menggunakan pemutih pakaian untuk pakaian yang berwarna. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, coba nanti kalian tentukan apa yang dimaksud hidrolisis garam, kemudian apakah pemutih pakaian termasuk produk garam, kemudian identifikasilah senyawa apa yang terdapat pada pemutih pakaian, kemudian bagaimana persamaan ionisasinya, dan mengapa pemutih pakaian tidak boleh digunakan pada pakaian yang berwarna. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu produk garam banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti garam dapur, NaCl, kemudian pemutih pakaian, soda kue dan juga pupuk. Nah, di antara beberapa produk garam tersebut nanti coba kalian identifikasi sifat dari garam tersebut dan identifikasi mana yang mengalami hidrolisis total, parsial atau tidak mengalami hidrolisis. Nah, nanti kalian kerjakan, kemudian kalian presentasikan di kelas dan kita bahas bersama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mas Bayu, silahkan. Oh, tidak ya, jadi asam lemah dan basa lemah itu belum tentu bersifat netral, karena dapat bersifat netral, asam ataupun basa. Nah, hal ini nanti bergantung pada konsentrasi H+ atau OH-nya, konsentrasi OH-nya. Seperti itu ya. Silahkan dikerjakan dulu, nanti apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ya, jadi asam kuat dan basa kuat itu termasuk elektrolit kuat. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, sudah semuanya ya. Nah, sekarang siapa yang mempresentasikan di depan? Kalau tidak ada, ibu tunjuk ya. Silahkan kelompok 2, kelompoknya Mbak Husna. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan ya teman-teman. Dari pemaparan kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau berbeda jawabannya dengan kelompok 2? Sama? Oh ya udah, kita bahas bareng-bareng ya. Dari studi kasus ini dapat kita simpulkan bahwa hidrolisis garam secara jelasnya adalah reaksi penguraian ion garam oleh air. Ion-ion garam ini dalam air nanti akan bereaksi sehingga air terurai menjadi ion OH- dan ion H3O+. Nah, pemutih pakaian ini termasuk salah satu produk dari garam. Kemudian apa saja yang terkandung dalam pemutih pakaian ini, yaitu terdapat HOCl atau asam lemah dan juga basa kuat NaOH, sehingga nantinya akan membentuk suatu garam NaOCl yang bersifat basa. Untuk reaksi ionisasinya dapat dilihat di mana NaOCl itu dapat terurai menjadi Na+ dan juga OCl-. Kemudian mengapa pemutih pakaian tidak boleh dicampurkan pada pakaian berwarna? Karena bersifat korosif yang dapat melunturkan warna dan juga merusak pakaian. Begitu juga ketika kita menggunakan pada pakaian putih, itu juga tidak boleh direndam dengan pemutih pakaian terlalu lama karena juga akan dapat merusak pakaian. Kemudian untuk soal yang kedua di sini, NaCl atau garam dapur bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis karena bentuk dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian NaOCl pada pemutih pakaian ini bersifat basa dan mengalami hidrolisis parsial karena terdiri dari basa kuat dan juga asam lemah. Sedangkan soda kue di sini bersifat basa dan mengalami hidrolisis parsial karena juga terdiri dari basa kuat dan juga asam lemah. Sedangkan pada pupuk K2SO4 di sini bersifat netral dan tidak terhidrolisis karena terdiri dari asam kuat dan juga basa kuat. Dari pembelajaran hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan Mas Zidni. Ya, betul ya. Jadi hidrolisis garam itu dapat terbentuk dari campuran asam kuat dan basa kuat, di mana akan bersifat netral sehingga
tidak dapat terhidrolisis. Sedangkan yang kedua dapat terdiri dari asam kuat dan basa lemah, di mana pada campuran ini bersifat asam sehingga mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Sedangkan pada asam lemah dan basa kuat ini dapat mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa. Sedangkan yang terakhir yaitu campuran antara asam lemah dan basa lemah, di mana hal ini dapat bersifat netral, asam atau basa, bergantung dengan nilai konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu ada sedikit penugasan untuk dikerjakan di rumah. Nanti kita akan bahas minggu depan. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih membahas mengenai hidrolisis garam, yaitu menentukan pH dari larutan garam. Selain itu, kita nanti akan melakukan percobaan sederhana mengenai hidrolisis garam menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, nanti Ibu kabari lebih lanjut dan kalian bisa menyiapkan untuk percobaan minggu depan. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.